Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Mentari sampai di rumahnya Oma Wulan. Dia sangat kagum dengan keindahan rumah Oma Wulan. "Ini rumah Oma?" "Iya, ini rumah Oma," jawab Oma. "Rumah Oma besar banget. Suami Oma masih?" tanya Mentari. "Opanya Oma sudah meninggal, Mentari. Sudah lama," kata Oma Wulan. "Maaf Oma, tidak apa-apa. Ayo masuk. Biarkan saja belanjaanmu itu di mobil. Nanti kalau mau pulang saja," ucap Oma Wulan. Kemudian Mentari dan Oma duduk santai di sofa ruangan tamu. Bi Ani membuatkan minum untuk mereka. "Mentari, jadi kamu di sini bekerja sebagai apa?" Cleaning service, Oma. Kan aku cuma lulusan SMA saja. Kerja apapun aku mau, asal halal," jelas Mentari. Oma kagum dengan kamu, gadis muda yang sudah mandiri, cantik lagi. "Ah, Oma bisa aja. Oma juga punya cucu satu-satunya lagi, laki-laki. Anaknya susah diaturnya. Maunya, keinginannya sendiri saja. Sudah usia 27 tahun tapi belum juga mau menikah." Oma Sukma bercerita. "Cucu Oma hanya satu?" "Iya, satu saja. Anak Oma juga satu laki-laki. Makanya Oma senang sama gadis perempuan kayak kamu," ucap Oma Wulan. "Makanya Oma pengen punya cucu, cepat menikah dan punya anak banyak biar ramai gitu. Tapi sudah lama cucu Oma tidak punya pacar atau kekasih. Dia trauma karena pacarnya yang dia sayangi tiba-tiba hamil dan menuntutnya, padahal dia sama sekali tak pernah menyentuhnya. Sampai anak itu lahir dan tes DNA benar saja itu bukan anaknya. Yah, tidak jadi dinikahinya. Sampai saat ini dia jadi takut dekat sama wanita," jelas Oma Wulan. "Ini silahkan tehnya diminum. Bibi tinggal dulu ya Neng, mau masak," kata Bibi Ani. "Wah, Bibi mau masak, boleh aku bantu? Aku senang masak," kata Mentari. "Memang kamu bisa masak?" tanya Oma Wulan. "Bisa Oma, di kampung aku selalu masak dengan nenek," jawab Mentari. "Wah, Oma boleh tidak mencoba masakan kamu?" "Boleh banget, tapi kalau tidak cocok di lidah Oma tidak apa-apa ya." "Ya sudah, Oma tunggu di sini aja, liatin aku masak," ucap Mentari. "Oke." Mentari mengambil bahan masakan dan ikan gurame, sayuran dan yang lainnya. Bi Ani bantu membersihkan, bumbunya Mentari yang meracik. "Wah, enak nih Bibi, jadi ada teman masak." 1 jam kemudian Mentari menghidangkan ikan gurame goreng, asam manis, capcay aneka sayuran juga ayam filet dengan tepung. "Wah, wanginya, Oma jadi lapar nih." "Silahkan Oma, sudah siap makan. Ini gak ada campur tangan Ani kan?" "Tidak Bu, aku cuma bantu membersihkan dan mengiris sayur saja. Aku yang masak nasi kok," jawab Bi Ani. Mentari tersenyum melihat Bi Ani yang manyun. "Ayo, kita makan sama-sama, biar makannya enak kalau sama-sama," ucap Oma. Lalu Oma dan Mentari juga Bi Ani makan masakan Mentari sama-sama. Berkali-kali Oma Wulan memuji kelezatan masakan Mentari. Oma semakin kagum dengannya, benar-benar gadis yang langka di masa kini. "Oma kagum sama kamu nak," ucap Oma Wulan. Setelah selesai makan siang, Mentari membantu mencuci piring di dapur. Namun sang pembantu melarangnya, juga Oma Sukma. Karena sudah waktunya zuhur, Mentari mau izin sholat. "Oma, aku boleh numpang sholat?" tanya Mentari. Oma Wulan sampai terbengong melihat Mentari yang ternyata menjalankan ibadahnya. "Boleh nak, sebentar. Ani," panggil Oma Wulan. "Iya Bu," ucap Bi Ani. "Tolong carikan mukena, Mentari mau sholat," ucap Oma Wulan. Oma Wulan merasa malu yang sholatnya masih suka bolong-bolong di usianya yang sudah tua. Hatinya tergerak untuk melakukan sholat juga. Ya, memang di keluarga Oma Wulan ibadah tidak begitu diutamakan. Mereka termasuk masih memikirkan dunia saja. "Ya Allah, maafkan hamba yang lalai menjalankan kewajibanku. Hamba malu dengan gadis yang masih muda itu," ucap Oma dalam doanya. Setelah selesai sholat, Mentari dan Oma Sukma bersantai di belakang rumah.
yang terdapat saung bambu yang dibuat langsung oleh almarhum suami Oma Wulan dulu. Oma Wulan menceritakan tentang kehidupannya dengan suaminya. "Oma, taman belakangnya luas ya, rumputnya juga bagus. Harusnya ditanami bunga atau pohon yang bermanfaat, Oma. Kayak pohon bidara, bisa di sini. Nanti kan buahnya bisa untuk obat daunnya juga." Jelas Mentari. "Iya ya, nanti deh Oma suruh Ani beli pohon bidara yang bagus untuk di sini," kata Oma. "Kenapa kamu gak tinggal di sini saja sama Oma, biar bisa menata rumah Oma?" "Tidak usah Oma, aku tidak mau merepotkan. Lagian kan aku kerja. Kalau Oma ingin aku bisa nanti kalau libur main ke sini. Nanti aku bantu menata kebunnya." Kemudian Mentari pamit pulang. Lalu Oma Wulan menyuruh sopirnya untuk mengantarkan Mentari pulang. "Padahal aku bisa pulang sendiri, Oma." "Tidak apa-apa, biar Oma tenang kalau kamu diantar oleh sopir." "Kalau begitu aku pamit pulang. Terima kasih Oma sudah dijamu dengan baik. Aku maaf merepotkan Oma," ucap Mentari. Oma tidak sama sekali merasa direpotkan. Justru Oma terima kasih sudah ditolong, sudah ditemani ngobrol sama kamu. "Assalamualaikum Oma." "Dah." "Waalaikumsalam." "Dah, hati-hati, jangan lupa kirim nomor handphone kamu biar Oma bisa hubungi kamu." "Iya Oma." Mentari pulang ke kosannya. "Ani, menurutmu Mentari cocok tidak kalau saya jodohkan dengan Alex? Dia gadis yang sangat langka di masa seperti ini." "Cocok sih Bu, tapi Tuan Alexnya mau tidak?" "Ya harus mau sih. Kasihan gadis itu tidak mempunyai siapapun di sini, hanya punya kakek neneknya di kampung. Kalau William mengizinkan saya, mau dia tinggal di sini sama saya dan lama-lama dia akan saya jadikan cucu menantu," ucap Oma Wulan. "Mudah-mudahan Tuan Alexnya mau sih Bu. Mentari cantik, apalagi kalau dipoles lagi. Bukan cuman itu Ani, tapi akhlak anak itu yang baik, tak neko-neko. Dia juga soleha, pinter masak. Pokoknya saya berharap Alex mau mengenal Mentari." Mentari sudah sampai di kosannya. Dia mengambil barang belanjaannya tadi. "Terima kasih Pak, maaf merepotkan." "Iya sama-sama Neng, jadi di sini ngekosnya?" "Iya Pak, kalau gitu aku masuk ya. Terima kasih sudah mau mengantarkan aku." "Iya sama-sama Neng." Mentari masuk ke kosannya dan menata semua belanjaannya. "Alhamdulillah diketemukan sama orang baik lagi. Terima kasih ya Allah," gumam Mentari. Malam hari di rumah keluarga Nugraha. "Bagaimana Widuri? Apa penyakitmu bisa disembuhkan?" tanya Oma Sukma pada menantunya yang diponis kanker rahim itu. Pak Dirga dan anaknya saling bertatapan saat makan malam di meja bersama. "Semoga bisa disembuhkan, Mah. Aku harus terapi setiap 2 minggu sekali," jawab Bu Widuri. "Sia-sia selama ini Mama ingin keturunan laki-laki. Harusnya kamu setelah Serianti meninggal, kamu langsung menikah lagi Dirga. Kamu malah mengharapkan anak dari istrimu ini. Sudah tahu kalau dari dulu saja sulit. Maaf Mah, kalau aku bikin Mama kecewa." "Mah, sudahlah, jangan bahas lagi tentang ini. Sekarang kita jalani semua dengan apa adanya," ucap Pak Dirga. "Rahel, cuma kamu harapan Papa. Papa harap kamu bisa diandalkan. Jadilah wanita yang memiliki kemampuan mengendalikan perusahaan. Suatu saat nanti walaupun kamu sudah menikah, Papa minta kamu tetap yang turun ke perusahaan," ucap Pak Dirga pada Rahel. "Iya Pak, aku akan berusaha menjadi yang terbaik dan bisa menggantikan Papa, biar nanti aku yang akan melahirkan anak laki-laki, agar bisa meneruskan perusahaan kakek dan buyut," jawab Rahel. "Bagus, secepatnya kelarkan kuliahmu itu," ucap Pak Dirga. "Kenapa kuliahmu belum juga kelar? Seharusnya kamu sudah masuk S2 Rahel. Sepertinya kamu terlalu banyak bermain, tidak memikirkan masa depanmu nanti." "Maaf Oma, kali ini aku janji akan bersungguh-sungguh," ucap Rahel. Membuat hati Bu Widuri sedikit lebih tenang. "Dirga, apa kamu lupa kalau kamu punya anak satu lagi yang sudah kau lupakan begitu saja?" Tiba-tiba Pak Amar mengingatkan putranya. Tiba-tiba juga Bu Widuri terbatuk. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa Mas. Ngapain sih Papa sebut-sebut lagi anak desa itu? Sudahlah, lupakan dia," ucap Oma Sukma kejam. "Mama tidak bisa seperti itu Mah.
Bagaimana kalau mama berada di posisi anak itu, diasingkan ayahnya sendiri, dan bertahun-tahun dilupakannya? Anak itu bahkan aku tak mengenali wajahnya, batin Pak Dirga. Dirga, harusnya kamu lihat keadaannya di sana, kelaparan atau tidak. Kamu tahu kan, hidupnya miskin, rumah pun hanya seperti gubuk. Ya, mungkin sudah mati kali opa, ucap Rahel. Rahel! Pak Amar menggebrak meja, membentak cucunya. Papa, papa, papa membentak Rahel, Pak, ucap Widuri. Tidak terima. Rahel langsung pucat dan terdiam dibentak sang kakek hingga dia terlonjak kaget karena gebrakan mejanya. Kamu tidak becus mendidik anakmu, Widuri. Dirga, ucapan anak itu tak mempunyai akhlak, kata Pak Amar. Papa, kenapa papa marah hanya karena anak desa yang miskin itu? Iya, bentak balik Oma Sukma yang merasa tahtanya paling tinggi di rumah tersebut. Pantas saja Dirga tak bisa mendidik anak-anaknya, karena mama sendiri yang sudah mengajarkan kejam pada anak papa. Dengar ya mah, dulu mungkin papa akan selalu nurut dengan ucapan mama, tapi papa merasa berdosa setiap hari karena menurut dan membiarkan cucu kandung papa yang satu lagi diasingkan begitu saja, tanpa tanggung jawab, ucap Pak Amar tegas. Selama belasan tahun papa merasakan sesak saat mengingat anak yang tidak berdosa itu. Kamu sadar Dirga, kalau kamu sebagai ayah tak pernah sekalipun mau melihat wajahnya, padahal kamu lihat dan perhatikan. Dia sangat cantik, tangguh dan mandiri. Papa yakin dia sudah menjadi wanita yang bisa berdiri di kakinya sendiri, ucap Pak Amar. Jadi sekarang papa mau mencarinya? Iya, tanya Oma Sukma. Bukan papa, tapi harusnya Dirga karena dia ayahnya yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Tidak, mama tidak akan mengizinkan Dirga untuk menemuinya dan mencarinya. Titik, ucap Oma Sukma. Papa kecewa dengan mama dan sikap mama yang tidak punya rasa kemanusiaan. Ternyata papa salah memilih wanita, ucap Pak Amar. Pah, teriak Oma Sukma memanggil suaminya. Mah, sudah, jangan teriak-teriak, nanti darah tinggi mama kumat. Biarkan papa menenangkan dirinya, ucap Pak Dirga. Apa kamu akan mencari anak itu, Mas? Tanya Bu Widuri. Kalau papa mencarinya berarti papa tidak menyayangiku lagi, ucap Rahel juga. Aku tidak akan mencarinya, kalian tenang saja, papa sudah melupakannya sejak lama. Lalu waktu semakin larut, Bu Widuri sudah tidur karena efek obat yang diminumnya. Pak Dirga duduk di balkon kamarnya sambil merokok dan ngopi. Sudah menjadi kebiasaannya. Tiba-tiba, otaknya terus muncul bayangan Mentari saat merengek meminta agar ibunya dibawa ke rumah sakit. Namun hanya sekilas, dia mengingat wajahnya Mentari. Ayah, tolong cepat bawa ibu ke rumah sakit. Kasihan ibu, ayah. Dia sudah tidak kuat, ucap Mentari kala itu yang diingat oleh Pak Dirga. Mentari sambil memegang kakinya dan langsung ditarik oleh Rahel hingga nyusruk. Kenapa aku jadi terbayang anak itu ya? Apa anak itu masih hidup? Kalau iya, berapa usianya? Mungkin sudah 18 tahun. Rahel usia 23 tahun. Mereka berbeda 5 tahun. Sudahlah, ngapain aku mikirin anak itu? Di sana kan ada orang tuanya, Rianti, ucapnya egois. Kenapa papa seperti merasa sangat bersalah dengan anak itu? Aku saja tidak ingat sama sekali. Pak Dirga didik oleh Oma Sukma dan menuruni sifat dan sikapnya yang selalu mengutamakan harta daripada keluarga. Kemudian Pak Dirga akhirnya tidur karena sudah sangat larut dan mengantuk. Dalam ruangan yang sangat gelap, hanya ada cahaya yang tembus dari atas. Pak Dirga gelagapan karena gelap. Di mana aku? Kemudian dia melihat ada anak kecil seperti Mentari, berusia 7 tahun yang meringkuk di sudut pojok tanpa melihat wajahnya. Ayah, aku dingin. Ibu, jangan tinggal aku, Bu. Ayah jahat, ayah tak menyayangiku, ucap sangat anak kecil sambil meringkuk dan teriak ibunya. Hei, siapa kamu? Ibu, siapa kamu? Ngapain tidur di situ? Gelap. Ibu, jangan tinggalkan aku, ibu, ucap anak tersebut. Pak Dirga terus memperhatikan anak itu dengan tangan yang melambai ke arahnya. Hei, siapa kamu? Kemudian anak tersebut berlari ke arah cahaya.
Pak Dirga berusaha meraihnya namun dia tak bisa mengejarnya, bahkan tak mampu menyentuhnya. "Hei, tunggu!" teriak Pak Dirga. "Ayah jahat!" teriak anak tersebut dalam mimpinya. Pak Dirga terbangun dari tidurnya dengan keringat bercucuran dan napas yang tersengal-sengal. "Mimpi apa aku? Mas, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk?" "Iya sayang, maaf ya mengganggumu. Sudah, kamu tidur lagi. Mas mau ke kamar mandi sebentar," ucap Pak Dirga. Sementara itu, Bu Widuri diam-diam membayar seorang untuk mencari tahu keberadaan Mentari saat ini. Bu Widuri tahu alamat rumah Rianti, ibunya Mentari kala itu. Dia mengantar untuk memakamkan Rianti waktu meninggal karena mendampingi suaminya. "Nyonya, apakah rumahnya terbuat dari kayu dan penghuninya sepasang kakek nenek?" "Iya benar. Kamu cari, lihat saja apakah ada gadis berusia sekitar 18 tahun di rumah tersebut." "Maaf Nyonya, sejak kemarin kami tidak melihat ada seorang gadis di sana. Kamu cari tahu dari seorang tetangganya." "Baik Nyonya." Kemudian, dua orang pesuruh itu kini bertanya dengan salah satu tetangganya, yang ternyata itu adalah Pak D-nya Mentari. Di rumah Pak Rino, Pak D-nya Mentari, mereka sedang duduk di ruang nonton TV. "Permisi Bu, siapa mereka? Berbaju hitam pakai kacamata seperti mafia. Ada apa ya?" "Jangan takut Bu, kami hanya ingin bertanya saja." "Tanya apa?" "Bu, rumah yang itu, yang bertembok kayu, apa Ibu mengenalnya? Kenapa dengan rumah itu? Di sana apakah ada gadis berumur sekitar 18 tahun yang tinggal bersama kakek dan neneknya itu?" "Emang siapa kalian?" tanya Bu Asi penasaran. Bu Asi mengira mereka adalah orang suruhan ayahnya Mentari. "Sebentar saya panggilkan suami saya dulu," ucap Bu Asi. "Ini Pak nih, ada orang yang bertanya rumah Mentari. Cari siapa Pak dan ada kepentingan apa?" "Dia tanya Mentari Pak, mungkin disuruh sama ayahnya kali." "Kalian cari Mentari? Usianya sekitar 18 tahun Pak." "Iya benar." "Apa kalian ini suruhan keluarga Nugraha?" "Iya benar," jawab sang pesuruh, yang sebenarnya mata-mata Bu Widuri. "Mentarinya tidak ada di rumah, dia sudah merantau ke kota sekitar 2 minggu. Kalau boleh saya minta alamatnya?" "Waduh, saya juga kurang tahu alamatnya. Mungkin kakek neneknya tahu." "Sepertinya tidak tahu juga, mereka lagi sudah tua Pak. Tidak tahu kota dan telepon pun tidak punya," jelas Pak Reno. "Oh, atau Bapak punya nomor handphone Mentari?" "Sayang sekali Pak, kita tidak ada yang mempunyai nomor handphonenya." "Iya Pak, kita tidak akrab sama mereka karena miskin," ucap Bu Asi yang sombong. "Kira-kira merantaunya ke kota mana ya?" "Begini saja, saya minta kontak Bapak. Nanti kalau ada info kabari saya," ucap sang pesuruh. "Oh bisa saja asal ada uangnya." "Tenang saja Bu, ini untuk uang makannya." "Maaf, ini untuk uang mukanya. Nanti kalau sudah ada dan tahu alamatnya saya kasih lagi," ucap sang ajudan. "Oh oke," tanya Bu Asi. "Kalau boleh tahu apa Mentari akan dibawa lagi ke kota?" "Benar Bu." Lalu si pesuruh tersebut pergi dari kampung itu. "Dapat duit Pak, sore-sore lumayan buat jajan." Lalu Bu Asih dan Pak Rino ke rumah kakek dan neneknya Mentari. "Bu, Pak, ada apa no? Masuk," ucap Nenek Sumi. "Bu, tadi ada orangnya Pak Dirga Nugraha, dia nanyain Mentari." "Pak Dirga? Kok dia tidak ke sini?" "Bukan Pak Dirganya tapi bodyguardnya ya Pak. Dia minta alamat tempat tinggal Mentari di kota Pak. Apa Bapak tahu?" "Bapak tidak tahu Rino, Bapak taunya dia bekerja sebagai cleaning service ya Bu di kota." "Hah, jauh-jauh ke kota hanya jadi tukang bersih-bersih. Kasihan sekali nasibmu Mentari," ucap Bu Asi. "Apa Bapak ada teleponnya?" tanya Pak Rino. Kakek Harun menatap istrinya. Dia sudah dipesan oleh Mentari kalau jangan bilang mereka diberi HP untuk komunikasi agar tidak ada yang mengganggunya. "Bapak tidak tahu Rino, memangnya Bapak ngerti dengan yang begituan?" "Ya begitulah kalau punya mertua miskin dan tidak modern. Dari dulu hidup tidak ada berubahnya, sangat miris," ucap Bu Asi. "Asi, kalau kedatanganmu ke sini hanya untuk menghina terus mertuamu ini, lebih baik kamu tidak usah ke sini lagi," ucap Nenek Sumi. "Ayo Pak, kita pulang saja. Percuma Pak, bicara sama orang primitif kayak orang tuamu ini," ucap Bu Asi dan Pak Rino yang selalu menurut pada istrinya karena merasa istrinya lebih berada darinya.
Lalu mereka pulang dengan dumelan Bu Asih yang kecewa tidak mendapatkan info dari mertuanya itu. Pak, kenapa Bapak tidak kasih saja nomor Mentari? Siapa tahu ayahnya mau mengambilnya lagi, Pak. Terus ingin mengakui Mentari. Kan Mentari bisa hidup enak, Pak, di sana. Bu, Mentari sudah bilang kalau dia tak akan pernah mau kembali ke keluarga Nugraha itu, Bu. Mentari juga bilang kalau jangan kasih nomor telepon dia, apalagi ke keluarga mereka. Jelas kayak Harun yang tak percaya dengan keluarga Nugraha. Iya juga sih Pak, lagian kenapa baru sekarang di saat usia Mentari sudah 18 tahun, dulu kemana saja dia? Apa diperhatikan sekolahnya, makannya, kasih sayangnya? Mereka egois ya Pak. Iya Bu, lagian kalau Bapak lihat dari telepon sih kayaknya Mentari aman Bu di sana. Cuma untuk jaga-jaga saja, Bapak harus beritahu Mentari tentang ini Bu. Ya sudah Pak, telepon saja Mentari. Coba Ibu tutup dulu pintunya. Mentari yang saat itu sedang rebahan pulang bekerja, dia sedang meregangkan otot-otot tubuhnya. Tring-tring, kakek, nenek, halo kakek, nenek, assalamualaikum. Waalaikumsalam nak, kamu baik-baik saja? Tanya kakek. Aku baik kek, ini baru pulang kerja, lagi rebahan bentar. Capek ya nak, semangat ya sayang, kata Nek Sumi yang ikut bicara dan mendengarkan suara Mentari. Kemudian kakek Harun menceritakan tentang kejadian tadi. Kakek, tolong banget ya kek, jangan beritahu siapapun, walaupun sama Pak Derino. Jelas Mentari melarang untuk menginfokannya. Tenang saja Mentari, kakek juga tahu yang terbaik untuk kamu, untuk kebahagiaan kamu. Kamu jaga diri baik-baik ya nak di sana. Kalau ada apa-apa langsung kabarin kakek. Biar kakek bodoh dan kampungan, tapi kakek masih bisa melindungi kamu. Jelas kakek Harun. Iya kek, kakek dan nenek sabar ya. Doakan saja aku bisa menabung dan kuliah dengan jeripayahku. Nanti kalau perlu, aku ajak kakek nenek tinggal di sini, biar bisa sama-sama terus. Kalau sekarang aku baru mulai kerja dan aku ngekos kontrakan 3 petak kek. Jelas Mentari. Iya, sekarang intinya kamu jaga diri kamu baik-baik. Dan jika kamu butuh melindungi diri, keluarkan semua jurus andalan yang kakek ajarkan pada kamu nak. Kakek yakin kamu mampu melawan orang-orang jahat. Siap komandan? Oh iya kek, di sini juga aku punya teman baik, ibu kosnya baik. Juga aku bertemu dengan seorang nenek kaya yang baik juga kek. Gara-gara kecopetan di pasar, terus aku berhasil menaklukkan copet tersebut. Lalu aku diajak main ke rumahnya kek. Rumahnya besar dan semua penghuninya baik-baik. Sama Mentari? Jelas Mentari. Syukur alhamdulillah nak. Cuma biar bagaimanapun kamu harus tetap waspada. Kakek takut kalau orang suruhan keluarga ayahmu mencarimu. Kakek tidak mau kamu kembali ke sana. Apalagi istri dan anak ayahmu juga nenekmu di sana sepertinya tidak menyukaimu. Kakek takut mereka ingin mencarimu karena niat tertentu. Iya kek, makanya untuk kali ini kakek rahasiakan dulu tentang aku ya. Dan jangan perlihatkan telepon yang dipegang kakek itu ya. Iya nak, ya sudah, mau maghrib. Kamu jangan lupa sholat nak, doakan ibumu, pesan kakek. Iya kakek, nenek mana? Iya nak, ini nenek, jawab Nek Sumi. Nek, nanti kalau aku pulang, aku punya uang, nenek kesini ya, aku kangen sama nenek, ucap Mentari. Iya sayang, jaga diri baik-baik ya, makanya perhatikan, jangan telat. Iya nenek, nenek juga, jaga kesehatan, ingat, nanti cucu nenek sukses, amin. Ya sudah sholat terus, istirahat ya nak. Iya nek. Lalu Mentari mematikan panggilan teleponnya. Ya Allah, kenapa di saat aku sudah mulai bangkit ada saja masalah? Siapa sih yang memata-matai aku? Aku yakin itu bukan ayah. Kalaupun itu Opa Amar, pasti dia langsung ke rumah, tidak dengan mata-mata. Siapapun yang sudah mencari tahu tentangku lagi, tolong lindungi aku ya Allah. Jauhkan aku dari mara bahaya. Amin. Lalu Mentari melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat, dia menerima telepon dari Oma Wulan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oma, jawab Mentari. Mentari? Iya, Oma. Hai, kamu habis sholat, nak? Iya, Oma baru saja. Ada apa? Kangen ya sama aku? Iya nih, Oma kangen banget. Nanti libur mainnya kesini lagi. Sekalian nginep sama Oma gimana? Mau ya? Oma kesepian nih.
Insya Allah ya Oma, aku lihat nanti dulu. Nanti kalau mau ke sana aku telepon Oma dulu deh. Oke sayang, Oma mau aku masakin apa atau mau sesuatu? Nanti aku belikan. Aduh baik banget sih cucu Oma ini. Kamu datang saja, Oma sudah senang. Pokoknya Oma tunggu ya. Iya Oma, jaga kesehatan. Banyak minum air putih dan juga jangan terlalu makan makanan manis. Sering jalan kaki rumah Oma, kan luas. Iya sayang, terima kasih ya sudah diingatkan. Ya sudah kalau gitu Oma tunggu ya nanti. Oke Oma Wulan, jawab Mentari. Anak itu sangat baik, tidak membosankan. Dia sangat tulus dan apa adanya, gumam Oma Wulan. Hari ini Mentari sudah bersiap berangkat bekerja. Dia sudah menunggu bus jemputan di jalan. Sampai di perusahaan, Mentari sudah bersama Siska. Mereka sedang sarapan di ruang pantry-nya. Selamat pagi anak-anakku, ucap Bang Ipul, menyapa Siska dan Mentari. Pagi Bang Ipul, aduh seger banget pagi-pagi, lihat yang manis-manis, ucap Bang Ipul. Terima kasih abang, tahu saja aku manis, jawab Siska. Bang Ipul mengerutkan keningnya. Kamu mah seperti bule, kata Bang Ipul meledek Siska sambil melet. Mentari tertawa terkikik. Mentari, nanti kamu ikut saya ya, kita mau bersihkan aula syuting. Karena hari ini ada pemotretan model produk perusahaan ini. Oke bang, loh aku gak diajak nih. Kamu di sini saja nanti bos minta minum, tidak ada orang lagi. Iya deh, tapi gak modus kan? Enggak dong, jawab Bang Ipul sambil mengedipkan matanya. Hari ini di perusahaan Alex akan ada pemotretan model brand ambasador produk perusahaan Alex artis-artis terkenal. Lalu Bang Ipul dan Mentari sudah menyiapkan semua peralatan kerjanya. Mentari, kamu lap kaca-kaca itu ya, kalau tidak sampai pakai tangga kecil itu, tapi hati-hati ya, perintah Bang Ipul. Siap komandan, kemudian Mentari mengerjakan tugasnya. Alex kemudian mendatangi ruangan syuting yang akan digunakan untuk pemotretan, juga melihat kerapian ruangan yang akan digunakan artis dan model terkenal. Dengan gaya cool dan tangan dimasukkan ke saku, Alex melihat ruangan tersebut. Alex melihat Bang Ipul juga Mentari yang sedang bersih-bersih ruangan tersebut. Alex mendekat ke arah Mentari untuk memastikan pekerjaannya. Mau apa sih bos kesini? Gumam Mentari sangat pelan. Alex memperhatikan kebersihan kaca yang sudah dikerjakan Mentari. Lalu Mentari menaiki tangga untuk meraih kaca yang lebih tinggi. Alex terus memperhatikan pekerjaannya, sehingga Mentari menjadi gugup dibuatnya. Lalu saat Mentari sedang menyemprotkan air ke kaca di atas, tiba-tiba kehilangan keseimbangan kakinya dan bruk, Mentari menubruk Alex yang di samping bawahnya. Tertindih tubuh Mentari. Alex sangat kaget, begitu juga Mentari. Alex tanpa sadar menatap wajah Mentari dari dekat, dan Mentari gugup juga takut dimarahi karena ceroboh. Pak Damar dan juga Bang Ipul hanya kaget saja dan melihatnya tanpa membangunkan mereka. Maaf Pak, maaf, aku tidak hati-hati, ucap Mentari langsung terbangun dari atas tubuh Alex. Seketika Alex tersadar dirinya sampai terlentang karena ditubruk Mentari. Kamu tuh hati-hati kalau kerja, sudah jauh, tinggi, bukannya jaga keseimbangan, tegur Alex sambil merapikan jasnya juga rambutnya. Mentari, kamu tidak apa-apa? Tanya Bang Ipul. Tidak bang, maaf tuan, Mentari kurang hati-hati, ucap Bang Ipul. Harusnya kalau bagian yang tinggi itu tugasmu, jangan dia kan wanita. Iya tuan, maafkan saya, lain kali saya yang akan melakukannya. Mentari menatap Alex dengan perasaan tak enak, karena sampai menyentuh dan menindih tubuh Alex. Untung saja badannya kekar. Aduh, aku jadi grogi begini sih. Mana tadi Pak Alex melihat aku sampai begitu. Tubuhku sampai menyentuhnya. Aku jadi malu. Untung saja dia cantik, walaupun cleaning service. Kenapa aku tadi sampai terpesona begitu ya? Batin Alex. Kenapa melamun? Sana kerja lagi, tegur Alex. Baik Pak, sekali lagi maaf. Aku tidak sengaja, ucap Mentari. Tumben Pak Alex tidak mengeluarkan tanduknya. Apa karena Mentari cantik? Batin Pak Damar. Dia tersenyum melihat kelakuan Alex. Lalu Alex meninggalkan ruangan tersebut bersama Pak Damar. Setelah kejadian drama itu, Mentari ke ruangan Alex dan membawakan minuman. Permisi.
Alex menikah dan Pak William yang disebut tuan besar oleh Pak Damar tadi pun ikut menoleh. Silahkan Pak, ucap Mentari. Pak William menatap Mentari dengan tatapan lain. Kamu baru di sini? Iya Pak, sudah 2 minggu, jawab Mentari. Pak William hanya mengangguk. Kalau begitu saya permisi Pak. Ya, jawab Pak William yang masih menatap Mentari sampai Mentari keluar dari pintu. Dia cleaning service baru Lex, tanya Pak Willy. Iya Pak, kenapa? Kok cantik? Papa kira model kamu. Bukan Pak, kok bisa cantik begitu? Sayang sekali dia. Kenapa kamu jadikan cleaning service? Gumam Pak William. Sore hari Alex pulang dari pekerjaannya. Dia sudah berjanji akan pulang cepat pada papanya karena Oma Wulan sudah menunggu di rumah. Assalamualaikum, ucap Alex. Waalaikumsalam, jawab Oma. Oma, sudah lama? Belum, Oma belum lama sampai. Kamu sudah seminggu tidak main ke rumah Oma. Apa nggak kangen sama omamu satu-satunya ini? Ucap Oma Wulan protes. Maaf Oma, aku beberapa hari ini sibuk banget. Oma mau bicara apa sama Alex? Apa tentang pasangan Alex? Oma kangen saja sama kamu. Kalau papa kamu kan sudah ada. Mamamu jadi nggak perlu lagi dikangenin. Ucap Oma Wulan. Oh jadi begitu nih mama sekarang, ucap Pak William. Iri saja, Oma tahu tidak papa tuh nggak punya sopan sama aku Oma. Tidak sopan bagaimana? Tidak sopan Oma, masa cium mama di depan aku? Dianggap apa aku? Ucap Alex lucu. Oma tersenyum. Tuh lihat, malah ditertawakan. Makanya kamu cepet nikah, biar kayak mama dan papa. Iya seru tahu Lex punya istri. Aku gak akan seperti papa yang sangat bucin sama mama. Coba mah kita lihat nanti dia dengan istrinya seperti apa. Pasti lebih bucin sih menurut mama. Oma tahu masa aku suruh punya anak 4 atau 5. Dikiranya aku pencetak anak kali ya. Alex mengadu lagi. Namun bukan dibela omanya, malah omanya setuju. Loh bagus dong Lex. Lebih banyak lebih rame. Kan keluarga kita jadi keluarga besar nanti. Oma nih gak asik, gak konsisten dengan jawaban. Sebenarnya Oma ada di pihak aku atau mereka sih? Alex merajuk. Itulah Alex saat di rumah keluarganya. Beda dengan Alex yang menjadi bos di perusahaan. Galak, dingin, cool. Lex, Oma mau kamu nginap malam ini di rumah Oma. Jangan nolak Oma tidak suka. Loh Oma, kenapa tidak Oma saja yang menginap di sini sih? Ucap Alex. Oma males lihat papa dan mamamu itu mesra-mesraan terus. Mending di rumah Oma saja ya. Sudah, kamu mandi dulu terus kita makan malam bersama. Setelah itu kita pulang ke rumah Oma, oke? Sudah, Alex jarang juga kan kamu menginap. Iya, sudah sana. Biar papa sama mama tenang berdua. Mau pacaran dulu, goda Pak William. Kamu mas, jangan kayak gitu terus. Nanti Alex jadi pengen. Cepet-cepet deh, ucap Bu Mariam lagi. Tidak mah, tidak papa, sama saja. Dasar bucin. Aku mandi dulu ya Oma sayang. Iya. Saat Alex sudah pergi ke kamarnya, Oma Wulan bercerita tentang seorang wanita yang sudah menolongnya saat kecopetan di pasar waktu belanja. Apa? Mama kecopetan di pasar? Dan mama baru cerita? Mama nih, kenapa sih harus ke pasar segala? Kan ada Bi Ani. Kamu dengerin dulu, mama mau cerita Willy. Lalu mama ditolong sama wanita cantik, masih muda, baik, pinter masak dan mandiri. Hebat sekali gadis itu mah. Dia masih muda Willy, usianya baru 18 tahun, tapi pemikirannya sangat dewasa. Dia sudah tak memiliki ibu, dia memiliki ayah, namun sejak usia 7 tahun katanya diserahkan ayahnya ke keluarga ibunya di kampung. Diurus sama kakek neneknya, dan ayahnya sudah tak pernah lagi menjenguknya sampai sekarang. Mama sih belum tahu jelas ceritanya. Terus apa rencana mama? Apa mama akan menjodohkannya dengan Alex? Ya mama sih kalau Alex mau mama akan senang sekali. Tapi kalau tidak mau, tidak memaksa, ucap Oma Wulan. Mama tahu tidak di kantor Alex ada cleaning service baru, cantik banget. Bahkan bisa dibilang dia pantasnya jadi model. Dan Alex melihatnya seperti lain. Kalau papa pikir Alex sih akan tergoda kali ini.
Tapi Willy, gadis yang mama kenal ini sudah pasti gadis baik. Agama dan akhlaknya juga baik. Oma sudah pastikan. Kamu tahu rasa masakannya saja enak, seperti hotel bintang 5 rasanya. Sudah. Aku sih setuju saja yang terbaik untuk Alex. Mau yang di kantor atau yang dikenal Oma, yang penting Alexnya mau dan suka. Itu yang terpenting. Ya sudah, kalau gitu mama coba saja kenalkan dulu dengan gadis itu. Nanti kalau Alex tidak suka, tidak srek, biar papa yang komporin dengan gadis OB cantik di kantornya, ucap Pak William. Apa Alex sudah tidak trauma lagi apa? Tanya Bu Mariam. Semoga saja tidak, sayang. Alex harus bangkit dari keterpurukannya dan harus move on. Makanya kita sebagai orang tuanya harus support agar tak lagi merasa takut. Iya, sebenarnya Alex itu kan anak yang mempunyai hati yang lembut, juga penyayang. Mama yakin Alex pasti sudah melupakan masa lalunya yang buruk itu. Semoga saja ya, Pak. Mama pengen banget lihat Alex bahagia dengan pasangannya, memiliki istri dan menyayanginya, juga bisa melahirkan keturunan yang baik, ucap Bu Mariam. Amin. Setelah itu, mereka kini sudah berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Alex akhirnya menginap di rumah omanya. Oma Wulan sudah janjian besok akan menyuruh Mentari untuk datang ke rumahnya. Dan Mentari sudah menyetujui permintaan omanya. Awalnya, Mentari ingin menyambut kedatangan Alia yang katanya hari Minggu ini. Namun Alia menundanya minggu depan lagi. Pagi harinya, Mentari sudah bangun sejak pagi. Dia mencuci pakaian terlebih dahulu. Lalu dia bersiap untuk sarapan pagi. Di alun-alun kota sekalian langsung main ke rumah Oma Wulan. Mentari sengaja memakai outfit baju olahraga celana training scuba warna hitam yang ngepres dipakai dengan kaos putih tangan seperempat. Mentari memang dulu sebelum ke kota, dia sudah mencari tahu pakaian yang tren saat ini dan pantas untuknya. Mentari juga membawa tas gendong tali, dia membawa baju saja untuk ganti nanti. Lalu dengan memakai topi sport yang cocok untuknya. Mentari tidak seperti anak kampung yang norak, dia sangat cantik dengan tubuh yang tinggi untuk ukuran wanita. Dia juga memakai sepatu sport warna putih. Lalu dia berjalan kaki untuk mencapai alun-alun kota yang tidak terlalu jauh. Jalan kaki hanya 10 menit. Selamat pagi, Pak. Pagi, Neng Mentari. Kok cantik banget. Bapak kira model dari mana? Bapak nih bisa saja. Pamit dulu ya, Pak. Mau olahraga sambil main. Iya, Neng. Hati-hati. Kalau digoda laki-laki jangan dilayani. Mentari hanya tersenyum saja. Lalu Mentari berjalan santai, sepanjang jalan banyak orang yang melihat ke arahnya. Bahkan ada yang mengira kalau Mentari adalah model, dengan tampilan rambutnya yang kecoklatan dan wajahnya yang seperti orang Eropa. Juga tubuh langsingnya membuat lelaki banyak yang mengaguminya. Dulu saat di kampung, Mentari selalu memakai pakaian yang tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya, karena baju-bajunya yang sudah lusuh dan norak. Sampailah Mentari di alun-alun kota. Dia mencari sarapan pagi. Dia memilih-milih makanan. Apa yang mau dia beli? Wah, ramai sekali. Banyak aneka jajanan juga. Jadi bingung mau beli apa. Tanpa Mentari sadari ada seorang kakek-kakek dengan satu orang ajudannya. Dia juga sedang memesan ayam goreng topping kejunya. Mas, pesan ayamnya 2 porsi. Lalu Mentari menunduk saja. Langsung menoleh karena merasa suara si kakek tidak asing di telinganya. Kayak kenal suara ini. Dek, kakek Amar, batin Mentari. Mentari pura-pura tak mengenalnya. Begitu juga kakek Amar, tidak mengenali Mentari karena Mentari kecil. Dan yang sekarang jauh lebih cantik. Wajahnya pun banyak berubah, semakin dewasa. Ini Nona, ayamnya. Berapa Pak? 50.000. Ini Pak, terima kasih Nona. Oh, Pak Amar melihat dan memperhatikan Mentari seperti tidak asing baginya. Sampai Mentari menjauh tak terlihat, dia masih menatapnya. Sepertinya aku tidak asing dengan suara anak itu. Dia cantik. Apa Mentari juga bisa secantik anak itu? Apa mungkin itu Mentari? Tapi masa dia tak mengenali aku kalau itu Mentari? Mungkin hanya mirip saja. Mungkin Mentari sudah besar seperti itu. Bagaimana kabarnya dia? Sepertinya aku harus ke kampung orang tua Rianti untuk menemui Mentari, ucap Opa Amar. Alhamdulillah, Opa tidak mengenali aku. Maaf Opa, Mentari tahu Opa sebenarnya baik sama Mentari. Tapi Mentari sudah tak ingin menjadi keluarga Nugraha lagi. Sudah terlalu hancur perasaan aku.
Semoga Opa sehat selalu, gumam Mentari dengan hatinya yang terasa tertusuk. Pedih di hatinya selalu terasa kalah mengingat semua perlakuan keluarga ayahnya tersebut. Sekitar 10 menit Mentari sampai di rumah Oma Wulan, di gerbang yang dijaga security jaga yang sudah mengenal Mentari. "Selamat pagi Pak, Oma Wulannya ada. Neng, sudah buat janji ya?" "Sudah Pak." "Neng Mentari," panggil Bi Ani yang sudah menunggunya, diminta Oma Wulan. "Assalamualaikum Bi Ani." "Waalaikumsalam." Duh, cantik sekali. Habis dari mana?" "Habis jalan pagi Bi, olahraga." "Wah, mantap deh. Ayo masuk, Oma sudah menunggumu." "Ini Bi, tadi aku beliin makanan di alun-alun kota untuk kita makan sama Oma." "Wah, wanginya sih enak banget. Silahkan duduk dulu di sini. Bibi panggil Oma dulu ya." "Baik Bi." Tak lama Oma Wulan datang dengan senyumnya yang sumringah. "Halo sayang." "Oma kangen deh." Oma langsung memeluk Mentari dengan mencium pipi kanan dan kiri. Lalu Oma Wulan memperlihatkan penampilan Mentari yang terlihat cantik dengan baju olahraganya. "Ya ampun, anak siapa sih ini? Cantik banget." "Iya ya Oma, bentuk tubuhnya Mentari kayak gitar Spanyol. Langsing." "Dan bagus masih tidur Bu?" tanya Bi Ani. "Iya, kamu bangunkan dia ya. Bilang ditunggu Oma di bawah." "Iya Bu." "Siapa Oma?" "Cucu Oma, semalam nginap di sini. Nanti kamu kenalan ya sama dia. Mungkin nanti kamu bisa bekerja di perusahaan cucu Oma. Biar nanti Oma yang bilang agar kamu tidak jadi cleaning service lagi. Nanti Oma minta posisi terbaik buat kamu." "Tidak usah Oma, aku malu. Lagian aku sudah nyaman kok sama pekerjaan aku. Terima kasih ya Oma." "Ya sudah, kenalan saja kalau begitu. Tenang kok, cucu Oma baik, ganteng lagi. Tapi Oma, aku malu. Tidak terbiasa berkenalan apalagi sama laki-laki." "Kamu nih lucu sekali, cuma dikenalin masa malu. Mentari." Mentari dan Oma Wulan berkumpul di belakang rumah, di saung bambu, bersantai sambil memakan makanan yang dibawa oleh Mentari dari alun-alun. "Tok tok, Den. Kemudian Bi Ani masuk ke kamar Alex yang masih tidur, di balik selimutnya. "Den, bangun." Apa Bi Ani? Masih pagi." "Bangun, Oma Wulan menunggu di saung belakang sekarang." "Sudah siang ternyata." "Iya, itu Oma menyuruh Den Alex ke belakang. Dia sedang menunggu di saung." "Iya, saya cuci muka dulu," jawab Alex yang masih lemas dengan celana pendek dan juga kaos oblongnya berwarna hitam. 10 menit kemudian, Alex muncul dengan pakaian yang sama dan rambut masih berantakan. Hanya wajahnya sedikit segar habis cuci muka. Saat menghampiri omanya, Alex dibuat kaget saat melihat wanita seperti dia mengenalnya. "Alex, sini cepat, kita sarapan bersama sini," panggil Oma. "Alex," batin Mentari. Alex menghampiri Oma dan Mentari. Alex dan Mentari saling menatap satu sama lain. Omanya sampai bingung melihat keduanya. "Kamu, Pak," kata Mentari. "Loh, kalian sudah saling kenal?" "Oma baru mau mengenalkan Mentari denganmu, Alex. Sini duduk." Oma menarik tangan Alex yang berdiri mematung di samping omanya. "Mentari, kok bisa ada di sini? Apa cucu yang Oma maksud, Pak Alex?" ucap Mentari. "Loh, kok malah saling lihat-lihatan? Jadi kalian sudah saling kenal?" Pak Alex ini bos aku, Oma, di tempat kerja." "Apa?" Oma ikut kaget. "Jadi selama ini kamu kerja sama cucu Oma?" "Kenapa kamu bisa mengenal omaku?" tanya Alex. "Panjang ceritanya Alex, nanti Oma ceritain. Sekarang kita sarapan sama-sama dulu. Lihat, makanannya banyak. Ini Mentari yang membawanya." Alex melihat banyak makanan di hadapannya. Tanpa malu Alex langsung memakannya di depan Mentari. Justru Mentari malah jadi yang salah tingkah dengan Pak Alex karena dia tak biasa berteman dengan seorang laki-laki. Apalagi ini bosnya sendiri yang terkenal galak dan dingin. "Mentari, ayo makan. Gak usah sungkan begitu. Kan kamu yang bawa makanan ini," ucap Oma Wulan. "Iya Oma, aku sudah kenyang kok," jawab Mentari dengan mata salah tingkah. Kenapa dia kok seperti salah tingkah di depanku? Ternyata dia terlihat lebih cantik memakai baju santainya, batin Alex sambil meliriknya sesekali.
Omanya yang memperhatikan keduanya tersenyum sumringah. Jangan malu-malu Mentari, kalau di kantor, aku bosmu, beda dengan di rumah, ucap Alex, membuat Mentari sedikit merasa heran. Iya pak, ucap Mentari sambil mengelus lehernya tersenyum malu. Kenapa kepribadian Pak Alex berbeda saat di rumah dan di kantor ya? Jadi dari mana kalian berdua bisa kenal? Begini ceritanya, kata Oma. Lalu Oma menceritakan kronologi dari awal hingga akhir, membuat Alex tertegun menatap Mentari dengan kagum dan tak menyangka. Jadi kamu sudah menolong omaku dari copet di pasar? Hanya kebetulan saja pak. Kamu kan wanita, kok bisa melawan copet laki-laki? Aku kebetulan pernah belajar bela diri dulu pak, di kampung dengan kakek aku. Hebat. Lain kali Oma tidak boleh ke pasar tanpa pengawal dariku. Jangan merasa aman Oma. Kalau pergi ya harusnya bicara denganku atau papa, agar Oma bisa aman. Iya namanya juga musibah, mana ada yang tahu. Sejak itu Oma kenal Mentari. Oma pikir Mentari anak yang baik. Dia juga masakannya enak loh Lex. Waktu itu dia masakin Oma di sini. Ah, Oma biasa aja sih. Masakan memang sudah tugasnya wanita. Jadi harus bisa, kata nenek. Sebagai wanita harus bisa masak. Iya, kamu benar Mentari. Oma bangga sama kamu. Sudah cantik, pintar, mandiri, bisa bela diri. Alex mendengar omanya bicara dan juga Mentari. Memang seperti tidak ada yang dibuat-buat. Oma, aku izin ke kamar mandi dulu ya, ucap Oma minta izin. Iya sayang. Kamu anggap saja rumah Oma ini rumahmu sendiri. Sekarang cucu Oma ada 2, kata Oma sambil melirik Alex. Alex langsung mengerutkan keningnya menatap omanya cemburu. Mentari turun dari saung tersebut. Oma dan Alex memandangi Mentari tanpa berkedip. Lalu Oma melirik ke arah Alex yang memperlihatkan Mentari diam-diam. Cantik ya Lex? Iya Oma. Jawab Alex spontan lalu menutup mulutnya, merasa keceplosan. Oma Wulan sampai senyum-senyum sendiri meledek cucunya. Oma nih mancing aku ya. Mentari gadis yang sudah susah ditemukan loh Lex. Oma setuju kalau kamu bisa dekat dengannya. Ah, Oma nih gak semudah itu Oma. Lagian dia itu anak buahku di kantor. Kalau anak buahmu salahnya di mana? Ya, tidak salah sih. Kamu malu karena dia cuma cleaning service. Bukan Oma. Ah, sudahlah Oma. Jangan buat aku salah tingkah deh. Seneng banget goda cucunya. Abisnya kalau dilihat-lihat kalian cocok sih. Sudah aku mau mandi dulu. Dasar ya. Sudah, kalau sudah mandi langsung temui Oma lagi ya. Saat memasuki pintu masuk ke dalam rumah, seperti lorong, Alex berpapasan dengan Mentari yang baru dari kamar mandi. Mentari salah tingkah tanpa sengaja menghalangi langkah Alex. Lalu Mentari ke kiri, Alex ke kiri juga. Mentari ke kanan, Alex ke kanan juga. Mentari sampai dibuat salah tingkah dengan Alex. Lalu Alex diam dan Mentari menunduk saja merasa malu dan tak enak. Maaf pak, Mentari, terima kasih ya kamu sudah menolong oma aku. Sama-sama pak, maaf kalau aku lancang berada di sini karena oma yang minta. Tidak apa-apa, aku senang. By the way, kamu cantik banget, ucap Alex dengan mode genitnya yang tiba-tiba memuji Mentari. Mentari sampai salah tingkah dan wajahnya merah merona. Maaf pak, aku permisi, ucap Mentari lalu Mentari langsung meninggalkan Alex yang masih memandanginya. Mentari, kenapa kamu membuat aku merasakan getaran di jantung dan hati aku? Apa kamu wanita yang bisa membuka hatiku lagi? Gumam Alex sambil tersenyum. Mentari cantik dan perfect, ucap Alex. Biani yang melihat tuannya senyum-senyum sendiri meledeknya. Cie, ada yang terpesona nih, ledek Biani. Bibi Ani dan Alex memang sudah sangat akrab seperti keluarga sendiri. Ih, kepo deh Biani, ucap Alex. Lalu Alex pergi ke kamarnya dan mandi. Oma Wulan dan Mentari masih mengobrol di saung belakang rumah. Oma tidak menyangka kalau kalian sudah saling kenal, ucap Oma Wulan. Aku juga tidak tahu Oma kalau cucu Oma ternyata Pak Alex, bos aku. Menurut kamu cucu Oma bagaimana? Bagaimana apanya Oma? Ya rupanya, sifatnya, ya apalah gitu. Kalau penilaianku sih Pak Alex itu kalau di kantor
tegas, galak, dan dingin Oma. Tapi kalau di rumah lebih lembut, beda dengan saat di kantor. Apa Mentari suka? Tanya Oma Wulan, to the point. Ih, Oma nih apaan sih? Ada-ada saja. Tapi tampan kan? Goda Oma Wulan lagi. Mentari sampai menyipitkan matanya. Tampan Oma, puas, ucap Mentari sambil geleng-geleng kepala. Oma Wulan tertawa terkikik. Kita ke dalam yuk, ngobrolnya nak. Ayo Oma, sini aku bantu. Terima kasih cantik, ucap Oma. Lalu mereka berpindah ke dalam rumah. Mentari dan Oma Wulan ngobrol di ruang keluarga sambil nonton TV. Mentari, Oma Wulan berharap kamu bisa dekat sama Alex. Maksudnya Oma apa? Aku sama Pak Alex kan bos dan karyawannya. Tak lama Alex turun dengan celana levis pendeknya dan kaos kera berwarna biru navy. Dengan gaya rambut yang berbeda, lebih terlihat muda dan tampan. Seru amat ngobrolnya, pasti ngomongin aku ya Oma. Ih, cucu Oma, percaya diri banget, kata Oma. Mentari menunduk, sesekali melirik pada Alex. Entah mengapa dia sangat malu saat di rumah dengan mode Alex yang berbeda. Terlihat lebih genit dengannya. Mentari, ini kan masih pagi, boleh nggak Oma minta kamu dan Alex ke supermarket buat beli buah manggis dan ikan nila? Oma lagi pengen makan ikan bakar nila, tapi buat sendiri, pinta Oma Wulan. Aduh, Oma ada-ada saja deh permintaannya. Emang stok di kulkas habis? Biani, panggil Alex. Iya Den, ikan nila sama buah manggis ada tidak di kulkas? Stok habis semua Den, termasuk sayuran. Baru niatnya besok ke pasar pagi-pagi. Tuh kan, bener kan kata Oma? Oma mah gak ngada-ngada Alex, itu juga kalau mau. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya sudah, aku yang beli. Oma nih tidak tahu apa kalau aku nih CEO di kantor. Bagaimana nanti kalau ada yang lihat CEO belanja sayuran? Kan malu, protes Alex. Mentari tersenyum menutup mulutnya. Ya kan nanti yang belanja Mentari, kamu hanya mengikuti saja, lalu membayarnya. Kamu mau mengantarku sendiri Mentari? Kalau bapak memaksa sih mau, jawab Mentari. Ya harus dipaksa memang, ucap Alex. Padahal dalam hati kecil Alex dia merasa senang bisa berdua dengan Mentari. Entah mengapa dia juga heran dengan dirinya. Mentari sebenarnya sangat canggung, namun karena kebaikan Oma Wulan, buat Mentari seperti menganggap ingin terus baik dengan Oma, karena dia tak memilih siapapun di kota. Kemudian mereka akhirnya pergi berdua. Mentari bingung mau naik di mana. Dia membuka pintu tengah mobil. Alex langsung mengerutkan keningnya. Hei, kamu pikir aku sopirmu apa? Di depan saja, ucap Alex pada Mentari. Maaf Pak. Lalu Mentari masuk dan duduk di depan samping Alex. Alex meliriknya dengan lirikan tajam. Mentari jadi sedikit salah tingkah. Lalu dia berusaha lebih berani. Kenapa Pak? Jangan lirik aku kayak gitu, seperti mau diterkam. Lagian, mau duduk di belakang. Ya maaf Pak, kan aku mah Nora dari kampung, ucap Mentari dengan polosnya. Jadi kamu dari kampung? Iya, kenapa? Nora ya? Lucu saja. Tapi masih cantik kan wajahnya, tidak kampungan, ucap Mentari yang mulai percaya diri. Iya, cantik banget, jawab Alex sengaja menggoda, membuat Mentari menjadi malu dibuatnya. Alex tak henti melirik wajah Mentari, sedangkan Mentari sibuk melihat keramaian kota. Dia tengah tengok melihat gedung tinggi. Kamu baru lihat suasana kota? Iya. Ternyata dia benar-benar wanita alami, selain cantik juga tidak neko-neko. 20 menit kemudian, Mentari dan Alex sampai di supermarket terlengkap. Saat berjalan masuk, Mentari terlihat seperti tak pernah mengunjungi pusat perbelanjaan sebesar ini. Pak, jangan jauh-jauh dari aku ya. Aku takut ketinggalan terus, aku nggak tahu jalan, ucap Mentari dengan polosnya. Iya, kalau perlu gandeng saja aku. Janganlah nanti dikiranya aku pacar bapak, ucap Mentari polosnya. Alex tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Tidak apa-apa, siapa tahu jadi beneran, ucap Alex yang sepertinya mulai jatuh hati dengan Mentari yang cantik dan polos. Mereka berjalan sampingan tinggi Mentari sebibirnya Alex sehingga terlihat serasi. Lalu Mentari mengambil keranjang dorong.
Sini, biar aku yang dorong saja. Kamu ambil apa saja kebutuhan dapur dan yang Oma mau. Kalau kamu mau sesuatu ambil saja, nanti sekalian aku yang bayar. Oke Pak, terima kasih. Jangan panggil aku Pak. Aku belum bapak-bapak Mentari. Kalau di kantor tidak apa-apa. Lalu aku panggil apa Pak? Tanya Mentari. Alex langsung menatap dan wajahnya di depan wajah Mentari sangat dekat. Mentari sampai salah tingkah. Jangan panggil bapak, Alex saja, paham? Usia kamu berapa? Tanya Mentari tanpa rasa takut. Kenapa jadi tanya umur aku? Ya aku kan 18 tahun, terus kamu berapa? Udah 27 tahun. Hah? Beda 9 tahun. Jauh juga ya. Kenapa? Menurutmu aku sudah tua? Tidak pak. Aduh, bingung lagi mau nyebut apa. Panggil saja aku Mas Alex. Selesai kan? Ribet amat sih kamu, kata Alex. Ya sudah deh, Mas Alex, ucap Mentari ragu-ragu. Alex sampai tersenyum tipis mendengar kepolosan Mentari. Kemudian Alex dan Mentari melanjutkan belanjanya. Mentari mengambil semua kebutuhan dapur, dari sayuran, daging, ikan, ayam, dan banyak lainnya, lalu pindah beli buah yang bagus untuk dikonsumsi. Saat Mentari ingin mengambil bumbu instan yang di atas paling tinggi, dia tidak bisa menggapainya. Lalu Alex membantunya dari belakang, sehingga Mentari bisa mencium aroma wangi, parfum Alex. Mau yang mana? Tanya Alex. Mentari dibuat gugup karena wajahnya dekat dengan dada Alex. Yang itu mas, warna hijau. Nih, 2 saja mas, jangan banyak-banyak. Tidak apa-apa sekalian. Setelah selesai, mereka mengantri di kasir. Alex yang mendorong belanjaan tersebut. Mentari tak boleh menggantikannya karena berat, kata Alex. Lalu Alex membayarnya dan mendorong kembali ke parkiran mobilnya. Kamu tidak ada yang mau dibeli? Tanya Alex. Tidak mas Alex, terima kasih banyak. Alex merasa jiwanya hidup saat dipanggil Mas Alex oleh wanita, karena sudah tidak ada lagi yang memanggilnya sejak lama. Kemudian, mereka pulang ke rumah Oma Wulan. Sampai di rumah Oma, Alex memanggil Biani untuk mengangkat semua belanjaannya. Mentari juga ikut bantu. Kalian sudah pulang? Iya Oma, kita belanja banyak loh, ucap Mentari. Mentari, kamu malam ini menginap saja ya di sini. Nanti malam kita barbekyuan. Mumpung ada Alex di sini. Tapi Oma, aku tidak bawa baju ganti. Sudah, itu gampang. Nanti biar Oma pesan khusus buat kamu. Tidak usah Oma, aku tidak mau merepotkan Oma Wulan, ucap Mentari menolak. Harusnya tadi kamu bilang, kan bisa beli baju di sana, ucap Alex. Kan aku gak niat mau nginep. Biar aku yang pesenin bajunya Oma, kebetulan temanku punya butik, ucap Alex yang membuat Oma sampai tersenyum sumringah. Sepertinya Alex sudah mulai ada rasa nih sama Mentari, batin Oma Wulan. Tidak usah Pak Alex, aku bisa pulang saja mengambil bajuku sebentar saja. Tidak usah ya, tolak lagi Mentari. Alex yang baru mau menelpon temannya itu mengurungkan niatnya. Ya sudah kalau gitu biar aku antar saja. Ya sudah, antar Mentari dulu Alex untuk mengambil bajunya. Padahal aku bisa sendiri Pak, ucap Mentari dengan perasaan tak enak. Kok Pak lagi? Iya maaf, Mas Alex. Oma Wulan langsung meledeknya. Cie, Mas Alex. Apa sih Oma? Ya sudah, ayo Mentari. Oma, aku pulang dulu ya ambil baju. Lalu mereka pergi berdua. Sepanjang jalan Mentari diam saja. Alex menunggu Mentari bicara. Jadi kamu ngekos? Iya Mas Alex. Mentari, kenapa kamu mau jadi cleaning service? Aku kan hanya lulusan SMA Mas Alex. Aku berniat mau kuliah setelah punya tabungan cukup. Kebetulan aku dapat beasiswa di kampus dekat sini. Hebat, kamu bisa dapat beasiswa di sini. Kata Oma, kamu sudah tak punya orang tua. Iya, ibuku meninggal saat usiaku 7 tahun. Dulu aku juga tinggal di kota waktu kecil. Aku boleh tidak mendengar cerita masa kecilmu? Kita ngobrol di taman saja yuk sambil makan es krim, ajak Alex. Dia mulai tertarik dengan Mentari. Alex ingin mengetahui kisah hidup Mentari. Mentari pun mengangguk tak menolak. Selama ini memang Mentari tak pernah cerita kecuali dengan Alia temannya. Nih, kamu suka stroberi atau vanila? Tanya Alex. Stroberi aja, jawab Mentari. Lalu Alex memberikan es krimnya.
Jadi sejak usia 7 tahun kamu tinggal sama kakek dan nenek kamu? Tanya Alex. Iya, dulu menurut cerita yang aku tahu, ayahku menikahi ibuku karena ingin memiliki keturunan laki-laki. Sebenarnya ayahku sudah memiliki istri dan anak perempuan, lalu ibuku dinikahi siri oleh ayahku. Saat ibuku hamil, ternyata ibuku melahirkan aku anak perempuan, sehingga ayah dan opa omah dari ayahku tidak sama sekali memperdulikan ibuku juga aku. Bahkan, kata Bi Jenab, saat lahiran pun ibu hanya dia yang menemani, ucap Mentari bercerita dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu, kenapa ibumu meninggal? Ibuku tertekan batin karena terus dituntut oleh keluarga ayahku, terutama omaku. Bahkan sejak usiaku 1 tahun, keluarga ayahku memisahkan aku dengan ibuku. Aku ditempatkan di kamar pembantu. Tega sekali ayahmu pada anaknya sendiri, ucap Alex, merasa kesal mendengar cerita Mentari. Aku tidak apa-apa ditempatkan dimanapun, asal aku dianggapnya sebagai anaknya. Kamu tahu betapa sakitnya aku saat ingat masa kecilku. Ayahku tak pernah mau melihatku apalagi menyentuhku. Mau aku sakit, sedih, atau bagaimanapun, dia tidak peduli padaku, Alex. Dia hanya menyayangi anak pertamanya bersama istri sahnya, ucap Mentari sambil memakan es krim, namun air matanya sudah berlinang. Maaf Mentari, kamu sampai menangis. Ini pakailah. Alex memberikan sapu tangan untuk menghapus air matanya. Terima kasih. Lalu ibumu meninggal karena sakit? Tanya Alex. Iya, ibuku sakit karena kata ibu, aku pernah mendengar dia sering diberikan obat penyubur oleh istri pertamanya itu. Setelah aku ingat sekarang, apa mungkin yang diberikan oleh istri ayah itu bukan penyubur, melainkan untuk membuat ibu sakit. Kalau tahu ibu aku itu sehat sebelumnya, namun karena sering tertekan, dia lemah dan jatuh sakit. Dan satu hal yang membuat aku semakin membenci keluarga ayahku sampai saat ini, ucap Mentari sambil menghapus air matanya. Alex menatapnya dengan wajah kesal dan marah. Apa? Ibuku tidak pernah dibawanya ke rumah sakit atau mendatangkan dokter ke rumah. Padahal aku sampai sujud-sujud di kaki ayahku agar membawa ibuku ke rumah sakit. Mentari akhirnya menangis mengingat itu semua. Jahat sekali mereka, ucap Alex dengan alis tebal dan wajah merah kesal. Aku juga memohon sama keluarga ayahku agar membawa ibuku berobat, karena ibuku sudah pucat dan tak kuat menahan rasa sakitnya. Bahkan aku tak boleh menyentuh kaki ayahku saat aku memohon. Oleh kakakku, dia mendorongku waktu itu sampai aku tersungkur, dan akhirnya ibuku meninggal saat itu juga. Jelas Mentari, dia sangat merasa sesak di dadanya. Luapkan saja Mentari, mungkin bisa membuatmu tenang. Kamu tahu kalau kamu bercerita itu bisa sedikit melepaskan amarahmu yang terpendam selama ini. Semoga mereka semua menuai karmanya. Maaf ya Pak, Mas Alex, aku sangat emosi. Kalau ingat itu semua, hatiku sakit dan hancur. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan aku. Tidak apa-apa Mentari, luapkanlah, anggap saja aku ini teman dekatmu. Lalu setelah ibumu meninggal, kamu tinggal dengan nenek dan kakekmu. Aku tinggal di kota beberapa hari, karena aku sedih dan tak mau makan, sehingga kakekku memberikan aku pada kakek nenekku, jelas Mentari. Lalu kemana ayahmu? Harusnya kan dia yang mengurusmu. Ayahku tidak peduli denganku, Mas. Saat aku dibawa oleh kakek dan nenekku saja dia tidak memandangiku sama sekali. Ayah macam apa itu? Ucap Alex. Aku tumbuh dan besar dengan kakek dan nenekku. Dan keluarga ayahku hingga detik ini tak pernah menemuiku, ucap Mentari. Sabar Mentari, setiap ujian pasti akan ada kebahagiaan, dan setiap kejahatan pasti menuai penderitaan. Pesan Alex membuat hati Mentari sedikit lebih lega. Terima kasih Pak, Mas, aku sudah jauh lebih tenang, ucap Mentari. Alex pun yang dingin dan galak kini menjadi bijaksana dan sangat baik juga peduli.